Halo anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk kelas 6 sekolah dasar dengan tema Gereja yang Satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, sebagaimana Engkau telah memanggil para murid yang pertama, Engkau memanggil kami semua sebagai anggota gerejamu untuk mewujudkan iman yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ajarilah kami untuk memahami panggilan-Mu, serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang arti gereja, gereja yang kudus, gereja yang satu, katolik, dan apostolik. Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Arti gereja ada dua, yaitu gereja menurut fisik atau gedung. Gereja dalam arti bangunan, di mana umat Kristiani berkumpul bersama untuk menjalankan ibadah maupun kegiatan kerohanian lainnya atau disebut tempat ibadah. Yang kedua, gereja sebagai umat Allah merupakan umat Allah yang percaya atau beriman kepada Allah melalui perantaraan Yesus Kristus dengan rahmat Roh Kudus. Lalu semua orang yang percaya akan Allah dan taat kepada Allah disebut juga sebagai gereja. Sekarang kita masuk dalam pengertian gereja yang satu. Gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah dan menjadi satu tubuh. Satu pemahaman, yaitu gereja yang didirikan oleh Kristus dan Roh Kudus berkarya serta perutusannya terlibat di dalamnya. Satu iman, satu akan Allah, dan satu akan imam atau pemimpin, yaitu Bapa Paus. Itulah arti gereja yang satu. Selanjutnya, arti gereja yang kudus, yaitu menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Allah. Gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kudus, karena pendiriannya yang maha kudus, yaitu Yesus Kristus, serta didampingi, dijiwai, dan diutus oleh yang kudus, yaitu Roh Kudus. Gereja membawa umatnya kepada kekudusan dengan bertobat dan senantiasa berbuat baik. Itulah arti gereja yang kudus. Berikutnya yaitu gereja yang katolik. Katolik bersifat universal, artinya gereja Katolik bersifat umum. Tidak membeda-bedakan, maksudnya semua sama. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Maka sebab itulah gereja disebut gereja yang Katolik. Yang terakhir yaitu arti gereja yang apostolik. Apostolik merupakan kata lain dari rasuli. Gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Ciri apostolik mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis, turun-temurun,
antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup, dengan Bapak Paus menjadi pemimpin dalam Gereja Katolik. Itulah arti gereja yang apostolik. Sekarang marilah kita mendalami kitab suci yang berhubungan dengan ciri-ciri gereja berikut ini. Yang pertama, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 13, yaitu berbunyi, "Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh." Selanjutnya diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 19 dengan berbunyi, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Lalu yang selanjutnya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah untuk memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Setelah kita mengetahui arti gereja, sifat-sifat gereja, dan juga bacaan kitab suci tentang makna gereja, sekarang mari kita menyimak bagaimana cara melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Kegiatan menggereja yang bisa kalian lakukan sebagai wujud hidup menggereja, yaitu kegiatan sekami, kemudian menjadi putra-putri altar atau misdinar jika sudah menerima komuni pertama. Kegiatan selanjutnya yaitu misalnya kalian bisa mengikuti kor sekami dalam mengisi tugas liturgi di gereja, dan juga dapat mengadakan rekoleksi bersama dengan teman-teman di sekolah maupun di dalam kegiatan sekami. Kegiatan selanjutnya, marilah kita membangun niat. Silahkan anak-anak menulis tindakan nyata yang akan aku lakukan sebagai usaha mewujudkan cara dan ciri atau sifat gereja, seperti contoh yang sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan. Anak-anak sekalian, selanjutnya mari kita mengerjakan latihan soal ya. 1-4 kalian tulis di buku latihan kalian, dikerjakan, lalu dikirim kepada Ibu Guru.
Semua poin dari 1 sampai 4 sudah dijelaskan di awal presentasi tadi. Silahkan disimak kembali. Terima kasih, selamat mengerjakan. Marilah kita menutup pembelajaran kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, berkatilah kami agar mampu melaksanakan perbuatan kasih sebagai wujud iman kami akan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.